Greetings to everyone. Welcome, selamat datang dan selamat bergabung di kesempatan kali ini. And let's break down the market. Let's go. Alright, first thing first ya. Yang gue mau mention pertama kali di sini adalah the data has spoken. Bitcoin mengalami penurunan ke area kini dia Bitcoin ada di area 119.000 dengan lowestnya dia sentuh di area kurang lebih 117.000 118.000 as we expected before, dan gue bisa bilang di sini the data has spoken. Seperti apa yang gue sudah mention di video sebelumnya, di klip yang satu ini a little bit bearish ke area 117 atau bahkan ke 113.000 ya, worst case scenario. Mungkin kalau interpretasi yang gue bisa lihat dari secara astrochart 14-16 ya adalah mungkin sedikit ranging ke area atas, atau mungkin kita bisa retest area all time high yang ada di atas. Misalkan kalian lihat dari secara CME gap yang kemarin kita bahas, ini belum fully ketutup guys. So be wise and be careful. Bahwasanya Bitcoin ada chance untuk melakukan koreksi dan juga creating new all time high. Dua skenario itu udah gua mention di video sebelumnya. Kalian boleh cek video sebelumnya. Kita benar-benar persis masih ada di titik sebelah sini kemarin ya. Lalu gue bilang kalau dari secara astrology itu ada chance untuk dia retest ya, bisa dibilang retest all time high, dan bahkan kita creating new all time high nih guys ya. Creating new all time high baru ada koreksi ya ke area yang kemarin kita sudah bicarakan sebelumnya, yaitu ada area support di sebelah sini, lalu ada area golden pocket Fibonacci di area bawah sini ya, lalu ada area CME gap yang akhirnya di retest oleh Bitcoin. Now the question is, kemana arah market mau pergi? Let's break it down satu persatu and let's go. Oke, kalau misalkan kita lihat di sebelah sini, Bitcoin sekarang berdiri di area 119.000 dan kemarin Bitcoin sudah tutup dia punya CME gap di sebelah sini ya. Akhirnya tertutup karena kemarin gue bilang ketika adanya penurunan di sebelah sini, ini belum ketutup CME-nya guys, dan Bitcoin masih harus ada penurunan terlebih dahulu, dan akhirnya Bitcoin mengalami penurunan. Lalu dari segi liquidity heatmap, gue bilang kemarin ini masih banyak banget liquidity di area bawah ya. Dan alhasil Bitcoin berhasil meliquid ya, atau nge-sweep liquidity area bawah di area 118.000, 117.000 tipis-tipis. Tetapi ini masih meninggalkan banyak liquidity di area bawahnya ya, di area 115.000, 116.000. Now the question is, ini market mau ke mana ya? Oke, kalau misalkan kita lihat dari secara short term time frame terlebih dahulu, ini completely Bitcoin udah break dia punya structure ya. Dia sudah creating yang namanya lower low dari secara market structure. Nah, pertanyaannya, ini Bitcoin sekarang bouncing dari dia punya support di area JP sebelah sini ya, di area golden pocket sebelah sini. Apakah ini hanyalah sebuah relief rally? Karena gue melihatnya ini seperti sebuah relief rally ya. Mungkin ini kotak bisa kita delete dulu. Lalu kalau misalkan kita lihat nih, nah yang menarik adalah ketika kita lihat secara MACD. Secara MACD, momentum yang diberikan oleh Bitcoin bisa dibilang ini adalah momentum bearish. Kenapa? Ketika bar di sini ya, yang warna putih-putih ini, dia sudah ada di upper groundnya dia, sedangkan dari secara EMA dia masih ada di lower ground. Bisa dibilang ini MACD-nya menciptakan sebuah bubble yang dimana ini bisa mengindikasikan a bearish divergence untuk MACD ya. Ada bearish katalis dari MACD. Kalau misalkan kita lihat di sini, ada sedikit bearish katalis dari MACD. Selain daripada itu ya, ini kita mau cari dulu letak dia punya resisten ada di mana. Oke. First thing first, seperti yang biasa gue lakukan, kita akan cari yang namanya Fibonacci extension. Kalau kemarin kita cari support itu Fibonacci retracement, sekarang kita mau nyari resistennya di mana menggunakan Fibonacci extension. Simply kita pakai swing
high ya, dari swing high sini ke low yang ada di bawah sini, maka kita akan mendapatkan area golden pocket 0,618 sampai 0,5 itu di kisaran area sebelah sini ya. Mungkin kita bisa tandain kotak sini ya. Nah, kurang lebih ini adalah area resisten yang Bitcoin bisa saja visit ya. Ini adalah resisten yang pertama. Cuman kita perlu lihat di sebelah sini. Di sini juga ada resisten yang kemarin selalu kita omongin ya. Ini ada resisten juga di sebelah sini. Nah, yang kita ambil kemarin yang menjadi titik bounce daripada Bitcoin. Sekarang, jika ya, if the candle cannot survive ya, if the candle cannot survive dalam artian nggak bisa tembusin dia punya resisten di sini, mungkin kita bisa melihat Bitcoin adanya creating another lower low ya. So, apa yang bisa kita lihat? Kalau misalkan kita combine dengan liquidity heatmap sebelah sini, kalian lihat di liquidity heatmap di sebelah sini, ini Bitcoin masih tebel ya, seperti yang tadi gue bilang, ini Bitcoin masih tebel di area bawah. Namun kalau misalkan kalian perhatikan, di sini ada chunk of liquidity ya, a little bit of liquidity chunk di sebelah sini, yang dimana bisa saja Bitcoin mengambil liquidity-nya tersebut terlebih dahulu ya, a little bit of liquidity hand ke atas. Karena kalau misalkan kita perhatikan dari 3 days time frame ya, dari time frame 3 hari, nah di sebelah sini, dari time frame 3 hari ini lebih dekat untuk kita melikuidasi ke arah atas terlebih dahulu ya. Candle sedang menuju ke arah atas terlebih dahulu, mungkin ke area 120.000 ya, 120.000 sampai mungkin mentok-mentok ke area 120.800, tipis-tipis ke 121.000. Jadi mungkin yang sedang Bitcoin lakukan saat ini itu sedang melakukan retest ya. Dari kemarin dia turun sampai kurang lebih di area 117.000 ya, 117.600 sampai 118.000. Sekarang dia sedang melakukan retest ke area 120.000. So the possible skenario yang terjadi untuk Bitcoin adalah, kalau misalkan gua gambarin ya, skenario 1 untuk Bitcoin terlebih dahulu. Skenario satunya adalah kita bisa aja ngelihat Bitcoin untuk lanjut ada a little bit bouncy ke atas ini ya, ke area tadi golden pocketnya dia, a little bit of ranging, dan kalau misalkan dia mengalami rejection, kita bisa lihat dia ada penurunan. Nah, cuman yang menarik adalah ketika kita melihat penurunan seperti ini, di bawah sini ada support dan di bawah sini juga ada support lagi ya. Jadi possible movementnya adalah satu, ketika dia rejection ya, dia support di sini, dia malah jadi bounce lagi ke atas ya, nggak jadi creating lower low, karena kalau misalkan kita perhatikan secara astrology calendar by 51 network ya, di sebelah sini. Nah, ini video ini direcord per tanggal 15 ya. Video ini direcord per tanggal 15 karena kalau misalkan kita lihat dari tanggal Agustus tanggal 14 sampai 15 ini masih bullish neutral. Sedangkan ketika kita nanti ya di tanggal 17 itu kita udah mulai netral dan sebenarnya ada lanjut bullish lagi nih guys. Ada lanjut bullish sampai nanti akhirnya di tanggal 21 ini choppy. Oke, kalau misalkan kita coba translate ke bahasa manusia itu seperti apa? Nih, kita translate dulu yang tanggal 14 sampai tanggal 16 bullish netral. Maksudnya apa bullish netral ya? Dan di sini pun suggestionnya hold ya. Kalian boleh hold atau swing long. Maksudnya dari bullish netral itu apa? Ini kalau misalkan kalian perhatikan ya, ketika mulai masuk tanggal 14 kita kan kurang lebih ada di sini ya. Ini bullish. Lalu kembali lagi ke area netralnya. Dalam artian kenapa ada kenaikan kemarin itu untuk membuat harga itu netral sideways di area sini-sini aja ya. Areanya sideways di area sini-sini aja, di range kurang lebih 117.000, 120.000, 122.000. Jadi sideways di area sini aja. Ini kurang lebih terjadi juga ketika kita berada di area sini ya. Ketika adanya huge pump seperti ini kemarin ya, huge pump, dia sideways ranging di area sini-sini aja ya. Persis terjadinya seperti area kemarin-kemarin ya.
Sideway di area sini, sideways di area sini, dibilang bullish, choppy ya. Karena kalau misalkan kita lihat nanti di tanggal 20 sampai 21 ini dibilangnya choppy di sini ya. Jadi yang bisa kita simpulkan adalah skenario 1 masih sama ya. Skenario 1 adalah Bitcoin mengalami kenaikan dulu ke area golden pocket di atas ini ya. Setelah itu ranging baru misalkan ada retest lagi ke sini. Ini skenario 1. Skenario 2 yang mungkin bisa terjadi based on liquidity heat map di sini ya, based on higher time frame liquidity heat map di area kurang lebih 1 minggu. Nah, kita ada chance untuk nge-sweep area liquidity 115.000. Jadi skenario kedua yang mungkin saja terjadi with the biggest possibility adalah kita lanjut untuk mengalami penurunan ke area box kotak ini ya, yang lebih low lagi gitu. Karena di sini gue hanya memberikan probability ya, disclaimer on, gue di sini hanya memberikan probability, gue hanya memberikan opportunity, gue hanya memberikan market arahnya mau kemana aja. Now the question is, Ethereum apa kabar bang? Nah, ini ya, yang kemarin kita lihat di sini. Kalau misalkan kalian ingat, ya, ini kalau misalkan kalian ingat, kalian boleh tonton lagi klipnya, kalian boleh lihat lagi video sebelumnya di klip yang ini. Ini sudah cukup bearish untuk Ethereum, ditandai dengan price movement yang seperti ini. Jadi ini seharusnya dia sebentar lagi creating bar ya. Ini kan yang warna putih-putih ini disebut dengan bar. Seharusnya sebentar lagi Ethereum creating bar menuju arah bawah. Jadi mungkin gambarannya kayak gini. Nah, sedangkan dari secara exponential moving average MACD-nya nanti dia akan mengalami penurunan seperti ini. Dia mengalami penurunan sampai ke area support di sini sideways, dan ada mungkin nanti kenaikan lagi. Di sana gue bilang adanya chance untuk Ethereum mengalami penurunan ke area yang kita inginkan. Ini garisnya pun masih ada ya, gambar-gambaran kemarin mantul ke golden pocket, nanti dia ada kenaikan lagi langsung ya. Dan exactly what I say, the data has spoken untuk Ethereum. Ethereum mengalami rejection dari area kotak atas ini, lalu dia mengalami penurunan tepat di kotak yang gue inginkan, lalu mengalami pemantulan kembali. Dan dari secara MACD ya, ini kalian lihat dari secara MACD. Nah ya, ini MACD time frame 4 hour yang kemarin gue bilang. Time frame 4 hour yang gue bilang kemarin. Ada chance barnya untuk creating lower, lalu MA-nya dia atau exponential moving average dari MACD-nya mengalami penurunan. Ini sebenarnya to be honest, katalis bullish dipegang oleh Ethereum saat ini. Makanya dia terjadi pemantulan di area sini. Dan juga kalau misalkan kalian perhatikan, kenapa sih Ethereum bisa mengalami pemantulan yang signifikan seperti itu ketika masuk ke area golden pocket? Bukan cuma dia masuk ke golden pocket, ketika dia menyentuh area golden pocket ini dia creating yang namanya bullish divergence di sebelah sini ya. Adanya bullish divergence dari Ethereum ketika pricing dari secara RSI ya, ini area bawahnya dia bikin lower low ya, bisa dibilang di sini bikin lower low. Namun dari secara harga ini nggak bikin lower low ya. Jadi ada perbedaan antara data candle dan data relative strength index. Maka terciptalah bullish divergence dari Ethereum. So, bullish divergence dari Ethereum masih ada, lalu ada bullish divergence juga dari MACD-nya Ethereum. My best scenario untuk Ethereum adalah sekarang hari Jumat, mungkin kita bisa ngelihat Ethereum ya, kita bisa ngelihat Ethereum creating all time high atau break dari resisten ini kurang lebih minggu depan. My best guess kalau nggak minggu ini, ya, karena kenapa gue bilangnya minggu depan, karena minggu ini kita udah almost the end of the week ya. We are almost the end of the week. Jadi biasanya volatility itu tidak sekencang ketika lagi weekday.
tidak sekencang ketika lagi weekday. Jadi mungkin kita bisa melihat Ethereum untuk creating all time high kurang lebih ya. Gua mungkin nyebutnya jangan minggu ini atau minggu depan, kurang lebih 5 hari dari sekarang. Ya, 5 hari dari sekarang. Kurang lebih Ethereum akan creating all time high 5 hari dari sekarang. Kalau misalkan kita hanya mengacu pada si RSI-nya ya, RSI-nya dan juga dia punya MACD tadi ya, bullish momentum dari MACD. Apakah Ethereum akan menyentuh all time high barunya dalam 5 hari ke depan? Apakah kita bisa melihat Ethereum di harga 5100 ya, atau $5.100? We'll see 5 hari ke depan apa yang terjadi dengan Ethereum, karena gue di sini hanya mengasumsikan based on indikator saja. Oke, for my next video kita akan mungkin deep dive lebih dalam terhadap altcoin ya. Mungkin kita akan deep dive lebih dalam terhadap altcoin, atau misalkan kalian ada request mau gua bahas apa, entah itu makroekonomi, entah itu technical analysis, entah itu psychology, just let me know on the comment down below. My name is 51 Chain. The only risk that you have are the time that you waste. Thank you so much for watching. Don't forget to leave a like, comment, and subscribe. Bye.